Amaroni Robbi an uhibbal masakina. Kata Rasul, aku dipesen Allah untuk senang menemani orang-orang miskin. Loh, kok orang miskin? Apa nggak boleh menemani orang kaya? Boleh saja, kan orang kaya juga manusia. Tapi Nabi dipesen Allah untuk senang menemani orang-orang yang miskin. Apa istimewanya orang-orang miskin itu sehingga Nabi dipesan seperti itu? Yang pertama, orang kaya itu pinter nyari duit, tapi doanya tidak mustajabah, doanya tidak manjur. Orang miskin itu tidak pinter nyari duit, tapi doanya manjur, doanya mustajabah. Makanya orang miskin itu awet di dalam kemiskinannya, tetapi doanya top, manjur sekali. Itulah kenapa orang-orang yang kaya itu wajib naik haji. Mengapa? Karena doa dia tidak manjur, sehingga perlu datang ke tempat yang mustajabah di Makkah sana, di Madinah sana, supaya berdoa dan doanya mustajabah, doanya manjur. Kalau orang miskin itu dimanapun, di rumahnya saja doanya mustajabah, dia nggak perlu haji, nggak wajib haji. Ini terbukti banyak orang-orang hebat itu dari keluarga yang miskin, dari keluarga yang tidak mampu. Nabi kita Muhammad sendiri dari keluarga yang miskin, dari keluarga yang tidak mampu. Imam Syafi'i dari keluarga yang tidak mampu, jadi orang yang hebat. Loh, kok ada orang atau anak orang kaya yang pinter dan hebat? Itu bukan karena orang kaya yang ahli berdoa, tetapi orang kaya yang suka menyenangkan orang miskin, orang kaya yang suka membahagiakan orang miskin, terus dapat doanya orang miskin tadi. Orang miskin itu jangan disuruh berdoa, cukup kita senangkan dia, cukup kita bahagiakan dia, nanti dia akan berdoa untuk kita. Orang miskin itu kalau kita kasih sesuatu, kalau kita bahagiakan, kalau kita senangkan, dia akan langsung berdoa untuk kita. Saya doakan sampean rezekinya berlimpah luas. Saya doakan sampean sehat, seger kewarasan. Saya doakan sampean keluarganya, anaknya menjadi soleh, solihah, hidupnya bahagia. Dan doanya orang miskin itu langsung nyambung ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Mustajabah. Mustajabah. Orang susah, orang miskin, itu doanya mustajabah. Jadi hati-hati dengan orang miskin. Jangan pernah menyusahkannya, jangan pernah menyakitinya. Mas, kalau doanya orang miskin itu mustajabah, kenapa orang miskin tidak berdoa untuk dirinya sendiri? Iya, betul. Orang miskin itu doanya mustajabah untuk orang lain. Kalau untuk dirinya sendiri, biasa saja. Ada orang berkata, sepinter-pinternya tukang cukur rambut, itu tidak bisa mencukur rambutnya sendiri. Sehebat-hebatnya orang tidak bisa meniup kelilip matanya sendiri. Sesabar-sabarnya guru, sebijak-bijaknya guru mendidik muridnya, tidak bisa sesabar itu mendidik anaknya. Ular itu berbisa, di dalamnya banyak bisa, dan mematikan ketika menggigit orang lain. Tetapi dia tidak mati karena di dalamnya ada bisa. Oleh karena itu, mari senangkan orang miskin, bahagiakan orang miskin. Kita akan mendapatkan doanya dan doanya mustajabah. Keistimewaan yang kedua orang miskin itu, orang kaya itu di dunia ini selalu duluan. Orang miskin itu selalu belakangan.
Coba kita lihat ya. Orang kaya itu mau bangun rumah duluan, beli apa-apa duluan, nyari apa-apa duluan, makan apa-apa duluan, bahkan nyari mantu aja duluan. Kalau orang miskin, bangun rumah telat, beli apa-apa telat, belinya malah nunggu yang second itu. Nanti kalau ada second beli. Mau makan apa-apa telat, nyari menantu juga kadang telat. Tapi di akhirat nanti Allah membalik semua itu. Orang kaya ahli ibadah dan orang miskin ahli ibadah, sama-sama ahli ibadah, nanti masuk surganya duluan orang yang miskin tadi. Terpaut berapa tahun? Terpaut 500 tahun. Lama sekali. Hidup kita di dunia hanya 100 tahun palingnya. Ini 500 tahun. Orang kaya masih dimaksar, orang miskin sudah masuk surga. Orang miskin sudah mandi, sudah anduan, sudah keramas, sudah makan berkali-kali, mandi berkali-kali, keramas berkali-kali bersama istrinya. Orang kaya masih dimaksar kepanasan di sana. Ya Allah, jauh sekali jaraknya. Orang miskin nanti didhawuhi oleh Allah. Hai orang-orang miskin, kamu di dunia apa-apa telat. Sekarang kamu akan didahulukan semuanya. Di akhirat ini kamu akan didahulukan. Carilah orang-orang kaya yang di dunia dulu menyenangkanmu, membahagiakanmu. Ajak mereka masuk surga bersama. Orang miskin gaya sekali. Di surga gaya sekali. Maaf ya, saya masuk surga duluan. Wah ya itu. Ada yang mau ikut masuk surga? Ayo bareng sama aku. Wow, yang daftar banyak sekali. Yang mau ikut banyak sekali. Mbak, saya ikut mbak. Mas, saya ikut mas. Sampean. Si aku boleh. Sampean boleh ikut. Dulu sampean menyenangkan aku. Membahagiakan aku. Sekarang ayo ikut mbak. Jangan lupa ajak pasangannya. Boleh ikut. Mbak, saya mau ikut mas. Saya mau ikut. Jangan. Sampean tuh di dunia dulu pelit. Ada orang susah sampean diam aja. Jangan. Orang miskin itu ingatannya sangat kuat sekali. Karena di dunia tidak ada yang diurus. Beda dengan orang kaya, banyak urusannya. Jadi orang miskin itu besok gaya sekali di surga. Di akhirat itu gaya sekali. Orang miskin itu bisa mengajak orang-orang kaya yang membahagiakan dulu masuk ke surga bersamanya. Luar biasa orang miskin itu. Oleh karena itu, kalau ada istri yang punya suami miskin, jangan dimarah-marahin. Ini suami yang luar biasa. Suami yang miskin ini nanti akan mempercepat masuk surga. Ada suami miskin itu dimarah-marahin aja, dibentak-bentak aja sampai kurus-kurus, yang besar cuma kepalanya. Kayak ikan lele. Ya Allah, jangan. Orang yang paham bahwa kemiskinan itu kalau diterima itu menjadi sumber kebahagiaan. Ini jimat yang nanti mempercepat kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala.